Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Oktaviani, Sarjana Pendidikan. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Blitang Jaya pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Setiap peserta didik memiliki karakteristik individu yang berbeda-beda, baik minat, bakat, serta gaya belajar mereka yang berbeda-beda, yang mana kebutuhan belajar mereka juga beragam. Sebagai guru, saya memiliki peran dan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam tersebut, sehingga peserta didik dapat belajar secara maksimal dalam menggali potensi yang mereka miliki. Hal tersebut menjadi alasan saya dalam menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, langkah awal melakukan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui kebutuhan peserta didik. Untuk mengetahui kebutuhan peserta didik, saya melakukan asesmen diagnostik non-kognitif. Dengan menggunakan aplikasi Google Form, saya dapat mengetahui gaya belajar peserta didik. Langkah selanjutnya melakukan identifikasi hasil asesmen diagnostik yang dilakukan. Dari hasil asesmen non-kognitif diketahui 17 anak bergaya belajar visual, 9 anak bergaya belajar auditori, dan 8 anak bergaya belajar kinestetik. Dari hasil asesmen ini, kemudian saya gunakan untuk merancang proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Menyiapkan media yang mengakomodir gaya belajar peserta didik juga sebagai dasar dalam pembagian kelompok belajar peserta didik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Belajar? Semangat. Hari ini siapa yang gak hadir? Ya, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya untuk bimbing doa. Marilah kawan-kawan belajar berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Kegiatan pembelajaran diawali dengan mengucapkan salam, berdoa, kemudian melakukan presensi peserta didik untuk mengetahui kehadiran peserta didik. Sebelum kita belajar, kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Kemudian pembuatan kesepakatan belajar sebelum kegiatan belajar berlangsung, supaya lingkungan belajar nyaman, menyenangkan, dan kondusif, sehingga peserta didik dapat fokus belajar. Kesepakatan belajar pada mata pelajaran pendidikan Pancasila. Yang pertama adalah disiplin. Yang kedua ada menghargai. Dan yang ketiga ada bertanggung jawab. Sebelum pembelajaran berlangsung, dilakukan ice breaking guna meningkatkan fokus dan konsentrasi peserta didik sebelum kegiatan belajar mengajar. Nomor 5. Nomor 3. Nomor 3. Nomor 5. Kali ini kita akan belajar mengenai penerapan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Tujuannya yaitu peserta didik diharapkan mampu menelaah bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila. Diferensiasi proses dibagi menjadi 2 kegiatan. Kegiatan awal, peserta didik mendengarkan dan memperhatikan PowerPoint yang di-share melalui proyektor. Setelah pemaparan selesai, guru memberikan pertanyaan pemantik agar peserta didik aktif dalam belajar. Sudahkah kalian menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Belum.
pemilihan ketua kelas. Pemilihan ketua di kelas benar atau enggak? Benar. Ya, ada lagi? Brilian. Ayo. Silakan. Kamu menerapkannya. Salamannya apa? Sholat lima waktu benar atau enggak? Benar. Berarti kalian sudah paham ya. Dalam kegiatan diferensiasi konten, saya menyiapkan berbagai sumber belajar untuk mencapai hasil belajar peserta didik secara optimal. Dan peserta didik dikelompokkan sesuai gaya belajar masing-masing. Untuk kelompok visual akan menggali informasi dari video yang telah diberikan guru. Kelompok auditori akan menggali informasi dari sebuah podcast yang telah diberikan oleh guru. Sedangkan kelompok kinestetik akan memanfaatkan lingkungan sekolah untuk menggali informasi mengenai pembelajaran yang telah dilakukan. Kakak sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari atau belum? Kegiatan diferensiasi produk, setiap siswa akan menghasilkan produk sesuai dengan gaya belajarnya. Kelompok visual membuat produk dalam bentuk poster. Kelompok auditori membuat produk dalam bentuk mini vlog. Sedangkan kelompok kinestetik akan membuat produk dalam bentuk travel book. Perkenalkan, kami di sini akan mempresentasikan hasil belajar dari kelompok kami mengenai penerapan 5 sila Pancasila. Setiap kelompok akan mempresentasikan produk yang telah dihasilkan. Saat peserta didik mempresentasikan, saya juga melakukan penilaian untuk setiap kelompok. Selamat siang, kami ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegiatan akhir pembelajaran, saya melakukan refleksi melalui tanya Sebelum jawab. pembelajaran berakhir, mari kita refleksi terlebih dahulu apa yang kita dapat dalam pembelajaran pada hari ini. Ada yang bisa menjelaskan? Ada. Coba Regita, apa Regita yang kamu dapat? Pada pembelajaran hari ini, saya mengetahui bahwasanya pada Pancasila terdapat 3 nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan juga nilai praksis. Contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya yang pertama bermusyawarah dalam memilih ketua kelas, dan yang kedua menghargai teman yang berbeda keyakinan. Dan melalui Google Form untuk mengetahui perasaan peserta didik setelah kegiatan pembelajaran. Saya senang belajar bersama Ibu Dina dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila karena pembelajaran yang dilakukan tidak monoton, sesuai dengan gaya belajar kami, seperti saya bergaya belajar visual. Pembelajaran yang dilakukan Ibu Dina sesuai dengan gaya belajar kami, seperti saya bergaya belajar kinestetik. Praktik baik yang dilakukan oleh Ibu Dina dapat dijadikan referensi atau role model dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada kurikulum Merdeka. Pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan Ibu Dina sangat menginspirasi bagi guru yang lain, terutama dalam memfasilitasi kebutuhan siswa yang beragam. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memfasilitasi setiap siswa yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda, sehingga dapat ketercapaian pembelajaran secara maksimal. Yo digerak, kena jeda.